Selamat datang di channel Butiran Mutiara Orang Kudus sepanjang tahun bersama Rinong Duk in Alto. Santo Santa yang kita renungkan kata-katanya di bulan Mei ini adalah sebagai berikut. 1. Santo Yusuf pekerja pelindung para karyawan yang diperingati tanggal 1 Mei. Tradisi melukiskan beliau sebagai tukang kayu. Ia adalah bangsawan yang saleh dan sederhana dari keturunan Raja Daud. Kesuciannya terletak pada ketaatannya terhadap kehendak Allah yang memilihnya menjadi ayah angkat dari Yesus. Dalam dirinya pekerjaan tangan memperoleh suatu dimensi ilahi. Baginya, kerja meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Allah. Atas dasar inilah gereja pada masa kepemimpinan Paus Pius ke-12 menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Hari Raya Santo Yusuf Pekerja, sekaligus menetapkan sebagai hari buruh. Santo Yusuf diangkat menjadi pelindung para karyawan dan buruh yang bekerja setiap hari. 2. Santo Athanasius Agung, Uskup dan Pujangga Gereja yang diperingati tanggal 2 Mei. Ia lahir pada tahun 297 dan meninggal pada tanggal 2 Mei 373. Digelari sebagai Bapak Ortodoksi karena perjuangannya dalam menentang ajaran-ajaran sesat. Ia adalah Uskup Alexandria, Mesir yang membela ajaran tentang Tritunggal dan penjelmaan sabda menjadi manusia. Ia adalah penentang ajaran sesat Arianisme yang menentang kealahan Yesus, pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus. 3. Santa Gemma Galgani Perawan yang diperingati tanggal 4 Mei. Lahir di Camigliano, Tuscany, Italia pada tanggal 12 Maret 1888. Karena ayah dan ibunya menderita penyakit TBC, maka ia dipisahkan dari kedua orang tuanya agar tidak terinfeksi sejak usia dini. Gemma tumbuh menjadi seorang gadis yang mencintai hal-hal rohani. Suatu waktu ketika ia berdoa, ia mendengar suara ajaib. "Gemma, bolehkah ibumu kuambil?" Tanpa berpikir panjang, Gemma menyahut, "Ya, boleh Tuhan, tetapi saya juga turut." Suara itu membalas, "Tidak. Kelak Gemma juga akan ikut ke surga." Setelah ayahnya meninggal, ia harus mengurus adik-adiknya sehingga terjangkit juga penyakit TBC. Ia mau masuk biara tapi tidak diterima karena penyakit yang dideritanya. Ia dikaruniai Tuhan luka-luka Yesus atau stigmata. 4. Para martir dari Inggris yang diperingati tanggal 4 Mei. Raja Henry ke-8, Raja Inggris terkenal sangat kejam yang memisahkan gereja Inggris dari gereja Roma karena Paus tidak membatalkan perkawinan pertamanya. Ia lalu mengangkat dirinya sebagai kepala gereja Inggris. Uskup, imam dan awam yang menentangnya seperti John Fisher, Thomas More, John Houghton, abbas dari biara Kartus di London, bersama dengan 18 rahib lainnya dipenjara dan dibunuh dengan kejam. Tidak kurang dari 950 biara ditutup dan segala harta miliknya disita oleh kerajaan. Kekejaman ini dilanjutkan oleh putrinya Ratu Elizabeth I yang memenjarakan semua uskup, membunuh para imam dan semua awam yang membantu para imam. Para martir yang terkenal antara lain Pastor Edmund Campion, SJ, yang ditindis dengan batu besar sampai mati. Pastor Robert Southwell, SJ, yang dibunuh setelah disekap dalam kandang penuh tahi dan kotoran. Dan Pastor Alexander Brain, SJ, ditusuk dengan jarum-jarum di bawah kukunya. 5. Santo Dominikus Savio pengaku iman, yang harinya diperingati tanggal 6 Mei. Ia lahir di Riva, Italia Utara pada tanggal 2 April 1842 dan meninggal pada tanggal 9 Maret 1857. Ia adalah murid dari Santo Don Bosco. Dalam usia muda karena kekudusannya, ia sudah tahu ajalnya akan tiba, maka ia berkata kepada Don Bosco gurunya, "Tuhan membutuhkan aku untuk menjadi orang kudus di surga. Aku akan mati. Bila aku tidak mati, aku akan tergolong manusia yang gagal." Pada umur 20 tahun ia membuat janji kepada Bunda Maria untuk hidup murni.
kepada Bunda Maria yang minta agar lebih baik ia meninggal sebelum ia melanggar janjinya itu. 6. Santo Cyrilius dari Caesarea, martir, yang harinya diperingati tanggal 9 Mei. Ia lahir di Kapodia, Asia Kecil pada abad ketiga dari sebuah keluarga kafir. Sejak muda ia sudah menjadi Kristen, tapi terus dipaksa oleh ayahnya yang adalah seorang kafir untuk meninggalkan imannya. Ia tetap pada keputusannya karena sabda Yesus ini, "Barang siapa mengasihi ayah atau ibunya lebih dari aku, tak layak bagiku." Akhirnya ia dibawa ke pengadilan untuk diadili. Ia tidak merasa gentar, bahkan menantang para hakim dengan mengatakan, "Mengapa hukumanku diperlambat?" Para hakim tidak sabar, bahkan marah terhadapnya. Akhirnya memerintahkan algojo untuk memenggal kepalanya. 7. Santo Antonius, uskup dan pengaku iman, yang harinya jatuh tanggal 10 Mei. Lahir di Florence, Italia pada tahun 1389 dan meninggal pada tahun 1459. Ia ingin melamar di biara Dominikan, tapi karena pimpinan biara meragukannya, sehingga memintanya sebagai syarat harus menghafal sebuah buku yang tebal. Setahun kemudian ia diuji oleh pemimpin biara dan ternyata ia dinyatakan berhasil menghafal seluruh isi buku tersebut. Ia dijuluki sang penasehat karena cara hidupnya yang terpuji di biara. Ia kemudian diangkat menjadi uskup agung di Florence. Ia sangat perhatian kepada orang miskin. Bila ia tidak memiliki uang, maka ia bisa memberikan pakaian, sepatu, atau barang lainnya kepada orang yang meminta uang kepadanya. 8. Santa Imelda Lambertini, perawan, yang diperingati tanggal 13 Mei. Ia adalah putri seorang jenderal dan lahir di Bologna, Italia pada tahun 1321. Pada umur 5 tahun ia meminta kepada ayahnya untuk diperbolehkan menerima komuni kudus, tapi tidak bisa karena aturan gereja yang melarangnya. Pada umur 9 tahun, karena minatnya terhadap hal-hal rohani sangat tinggi, maka ayahnya mengizinkan dia untuk masuk biara sebagai persiapan untuk menjadi suster. Pada umur 11 tahun ketika mengikuti perayaan Ekaristi Kudus, tiba-tiba ada hosti kudus keluar dari tabernakel dan melayang-layang di atas kepalanya. Semua suster heran melihatnya. Imam yang memimpin misa mengerti bahwa Tuhan menghendaki Imelda diberi komuni kudus. Maka sang imam pun mengizinkan Imelda menyambutnya. Sesaat setelah itu, Imelda pun meninggal dunia. Ia kemudian diangkat oleh gereja menjadi pelindung anak-anak yang hendak menerima komuni pertama. 9. Santa Berta dan Santo Rupertus, pengaku iman, yang diperingati tanggal 15 Mei. Rupertus lahir dari ibunya Berta yang menikah dengan seorang kafir yang meninggal sewaktu Rupertus masih bayi. Berta mendidik Rupertus menjadi seorang anak Kristen yang baik, yang nantinya justru sangat mempengaruhi ibunya Berta dalam menggunakan harta mereka yang berlimpah. Keduanya lalu berziarah ke makam para rasul di Roma. Sekembalinya dari sana, mereka berdua menjual harta benda mereka dan memberikan uangnya kepada orang miskin, sedangkan keduanya hidup sebagai pertapa. Rupertus akhirnya meninggal pada umur 20 tahun, sedangkan ibunya masih hidup selama 25 tahun sampai meninggal dan dikuburkan di dekat makam anaknya. 10. Santo Gregorius VII, Paus dan pengaku iman, yang diperingati tanggal 25 Mei. Lahir dengan nama Hildebrand pada tahun 1020 dan saat terakhir hidupnya dijalani di pengasingan dan akhirnya meninggal pada tanggal 25 Mei 1085. Di tengah pengaruh para kaisar mengangkat orang yang mereka suka menjadi imam dan uskup, maka Hildebrand merasa terpanggil untuk membaharui gereja. Ia berhasil mengembalikan citra imamat yang telah hancur. Dalam masa pemerintahan Paus Nikolas II, terjadi dua peristiwa penting, yakni terbitnya dekret pembaharuan aturan pemilihan paus baru, dan kedua, penandatanganan perjanjian gereja dengan bangsa Normandia yang menguasai Italia Selatan. Dan orang yang ada di belakang dua peristiwa besar ini adalah Hildebrand atau Paus Gregorius VII. Sepeninggal Paus Alexander II, suara bulat memilih Hildebrand menjadi paus dan menggunakan nama Paus Gregorius VII. Usahanya yang bagus adalah mengeluarkan dekret yang dengan tegas melarang kaum awam, termasuk para raja dan kaisar, untuk terlibat dalam pengangkatan pejabat-pejabat gereja. 11. Santa Maria Magdalena de Pazzi,
perawan yang diperingati tanggal 25 Mei. Ia lahir di Florence pada tanggal 2 April 1566 dan meninggal dunia setelah menderita penyakit yang berbahaya. Ia adalah anak seorang kaya di kota kelahirannya. Ia diizinkan oleh bapak pengakuannya pada umur 10 tahun untuk menerima komuni kudus. Ia akhirnya masuk biara Karmel, Maria Ratu para Malaikat, dan kemudian memimpin biara itu sampai hari kematiannya. 12. Santa Magdalena Sofia Barat, pengaku iman yang diperingati tanggal 25 Mei. Lahir di Burgundy, Prancis pada tanggal 12 Desember 1779 dan meninggal pada tanggal 21 Mei 1865. Ia mendapatkan pendidikan yang keras dari seorang kakaknya yang adalah seorang imam. Ia kemudian menjadi suster dan diutus untuk mengajar. Ia membangun kembali citra pendidikan Katolik khususnya untuk putri-putri. Ia membentuk kelompok guru-guru yang kemudian tergabung dalam kongregasi Suster Hati Kudus. Sampai wafatnya ia telah mendirikan lebih dari 100 biara dan sekolah di 12 negara. 13. Santo Agustinus dari Katembor, uskup dan pengaku iman, yang diperingati tanggal 27 Mei. Ia berasal dari keluarga berkebangsaan Roma. Ia masuk biara Benediktin yang didirikan oleh Santo Gregorius Agung. Ia bersama 39 orang temannya diutus Paus Gregorius ke Inggris untuk mempertobatkan orang-orang kafir di sana. Ia adalah perintis gereja di Inggris karena jasa-jasanya. 14. Santa Jane d'Arc, pengaku iman, yang diperingati tanggal 30 Mei. Lahir pada tahun 1412 di Domfront, Prancis, dan meninggal karena keputusan pengadilan yang tidak adil. Pada umur 13 tahun ia mendapatkan penglihatan dan suara yang mengatakan bahwa ia akan membantu menyelamatkan Prancis dari penjajahan Inggris. Ia kemudian dituntun menghadap Raja Dauphin untuk membantunya dalam perang melawan Inggris dan akhirnya mereka menang. Dalam pertempuran kemudian, Jane ditangkap oleh tentara Inggris lalu dihukum mati oleh pengadilan Inggris. 15. Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth yang diperingati setiap tanggal 31 Mei. Dalam perjumpaan dua wanita kudus ini, lahirlah ungkapan iman yang dilestarikan oleh gereja sampai sekarang ini. Dari Santa Elizabeth, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Demikian kata Elizabeth kepada Santa Maria yang mengunjunginya. Maria menjawab, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku yang berbahagia. Demikianlah para sahabat, kata-kata mutiara dari Santo-Santa yang kita peringati selama bulan Mei ini. Semoga membantu Anda sekalian. Sekian.